saya Lia, di sini saya sebagai admin. Kemudian saya Rina sebagai koordinator divisi Yukat Corner. Di sini kita akan membedah buku, yaitu buku Negosiasi Itu Mudah Asal Tahu Caranya. Nah, di sini saya dan Rina akan membahas bab 1, yaitu mengenai seni negosiasi, teman-teman. Nah, negosiasi itu kan mungkin dari teman-teman kan nggak asing masalah negosiasi, apalagi di dunia bisnis seperti kita, yaitu retail. Nah, negosiasi kan untuk orang awam itu adalah tawar-menawar sampai di harga termurah. Nah, menurut Rina nih, apa pengertian negosiasi itu? Oke, jadi kalau misalnya negosiasi sendiri itu, kalau saya menyampaikannya apa ya, kayak negosiasi itu apa? Sebenarnya ya sama aja sih dengan tawar-menawar, tapi yang menurut orang awam dengan yang sudah kita ibaratnya bekerja dan sebagainya itu, negosiasi itu adalah sesuatu hal yang dilakukan hanya oleh seorang sales itu biasanya. Tapi pada dasarnya negosiasi itu semua orang itu pasti pernah melakukan negosiasi tanpa mereka sadari, itu sih Mbak. Iya. Jadi negosiasi itu menurut Brina tidak hanya untuk penjual dan pembeli, betul, tapi semua orang. Contohnya kayak orang berpendapat itu kan dia kekeh sama pendapatnya. Betul. Dia negosiasi, iya dimutarakan. Nah, di sini itu ada cara untuk melakukan negosiasi, Brina. Nah, di sini itu ada menguasai akar masalah, tingkat konflik, prioritas tindakan, dan lain-lain. Nah, menurut Brina sendiri nih, gimana pertimbangan awal sebelum melakukan negosiasi tersebut? Oke, kalau misalnya di dalam ilmu sales ataupun yang biasanya kita lakukan setiap harinya, ibaratnya kalau misalnya dalam dunia umum aja ya, kita kalau misalnya negosiasi, itu kan pasti ada yang namanya perkara. Perkara itu adalah suatu permasalahannya yang mungkin akan menyebabkan kita negosiasi nih. Anggap aja nih, kalau misalnya di umum itu misalnya HRD menawarkan kepada kita ini salary-nya kayak gitu kan. Nah, itu kan suatu permasalahan. Nah, di kita timbul yang nantinya akan seperti kayak negosiasi kayak gitu. Kita punya misalnya kita punya budget sekian, kemudian HRD punya budget sekian. Nah, ini kan namanya nanti ujung tombaknya adalah negosiasi. Nah, ujung tombak dari negosiasi itu apa yang harus diperhatikan ya, pastinya dari permasalahannya. Intinya apa? Seperti itu. Akar permasalahannya sama sih kayak kalau di buku itu, akar permasalahannya di mana. Kita bahas terkait apa. Kalau di dalam dunia penjualan, negosiasi itu dikerucutkan dulu. Apa yang mau kita negosiasikan? Hargakah? Produkkah, estimasikah, atau apa kayak gitu sih. Baru ketika itu sudah ada titik terangnya, oke, Bapak mintanya harga berapa, misal seperti itu. Oke, Pak, saya mintanya harga ini, gimana? Nah, oke, kita ambil nanti. Nah, kalau di dalam tekniknya sendiri itu Mbak Lia itu ada negosiasi win-win solution, jadi sama-sama dapat, sama-sama menangnya lah ibaratnya di dalam buku ini. Tapi ada juga yang solusi itu hanya menang sebelah, ada juga yang dua-duanya kalah kayak gitu. Nah, makanya kenapa kalau di kita, harapan kita itu adanya di tahapan yang pertama tadi, yang win-win solution. Ibaratnya saya sama Mbak Lia nih, Mbak Lia punya pendirian, saya juga punya pendirian. Oke, kita mengutarakan dulu pendapat kita apa, dari Mbak Lia seperti apa. Oke, coba kita garis tengahi mana yang mungkin agak sama. Akhirnya kan itu yang menjadi win-win solution. Jadi tujuannya itu agar kedua-duanya itu mencapai apa yang diinginkan. Betul. Jadi apa yang tidak ada yang dirugikan. Ya, tidak ada yang dirugikan. Kayak gitu, itu yang sebenarnya win-win solution ataupun sebenarnya dalam negosiasi sendiri gitu.